عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Qurudin, Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiah, nikmat keimanan dan keislaman, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan salat Jumat secara berjamaah.
Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, di hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini juga khatib berwasiat untuk diri khatib khususnya dan juga jamaah salat Jumat umumnya agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa, takwa yang berangkat dari rasa takut kita akan murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh perintah Allah kita jalankan, yang wajib-wajib kita jalankan, kemudian yang haram dan maksiat kita tinggalkan. Ini adalah bentuk takwa kita yang merupakan khairul zat, sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di akhir-akhir hari ini kita sebagai umat Islam dihadapkan di depan kita sungguh peristiwa yang sangat menyedihkan hati, membuat hati ini semakin menangis, membuat mata kita selalu berlinang air mata. Kenapa? Karena jauh di sana, di bumi Palestina, di tempat di situ ada Masjidil Aqsa, saudara-saudara seiman kita sedang ditindas oleh bangsa Yahudi Israel. Mereka dijajah, mereka diusir dari rumahnya, dibunuh, rumah sakitnya dihancurkan. Inilah yang ada di hadapan kita. Rasa kita, keimanan kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diuji keimanan kita? Ini hal kita harus buktikan bahwa kita ini adalah bersaudara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Semua orang yang beriman, semua orang Islam dimanapun dia berada, pada hakikatnya dia adalah saudara. Orang Islam yang ada di samping kita, tetangga kita, itu saudara kita, walaupun bukan sanak famili kita. Selama dia orang Islam, dia saudara kita. Orang Islam, orang beriman ada di kampung lain, di provinsi lain, di pulau lain, di Kalimantan, di Jogja, di Papua dan sebagainya. Kalau dia itu orang Islam, dia adalah saudara kita. Kalau memerlukan bantuan ketika ditimpa bencana dan selanjutnya, kita harus peduli, kita harus bantu saudara kita, walaupun dengan doa. Apalagi orang Islam itu bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di Korea, di Jepang, di Amerika, di Australia, bahkan di negeri Arab dan Palestina, itu ada saudara-saudara kita juga. Jangan lupakan, mereka adalah saudara kita. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih. Beliau bersabda, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam kasih sayang mereka, dalam kesihalan mereka, kamasalil jasadil wahid, bagaikan satu tubuh yang tidak terpisahkan. Idza ishtaka lahu minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau saja ada anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit. Inilah perumpamaan kita. Sakitnya orang Palestina kita rasakan. Bagaikan satu tubuh kalau sakit gigi kita yang sakit, tapi kepala kita ikut sakit, badan ikut meriang. Inilah yang harus kita tunjukkan. Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah juga ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebuah negara yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bumi Palestina itu ada Masjidil Aqsa. Jangan lupa, masyaallah muslimin, di bumi Palestina ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Telah khatib bacakan dalam muqaddimah tadi, dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah
memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebut nama Masjidil Haram, disebut namanya Masjidil Aqsa. Ini artinya kedudukan dua masjid ini sangatlah tinggi dalam ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin, kita sehari-hari sholat menghadap kemana? Menghadap kiblat kita ada di Ka'bah, di Masjidil Haram. Namun jangan lupa, di awal-awal Islam, kiblatnya orang Islam itu ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat Nabi di awal-awal masa Islam itu mereka sholatnya menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di negara Palestina. Baru setelah Nabi hijrah, setelah 16 bulan lamanya turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah Baitullah di Mekah. Ini artinya apa, ma'asyiral muslimin? Kedudukan Masjidil Aqsa itu sangat penting bagi kita, sama kayak kedudukan Ka'bah. Ka'bah yang sangat kita agungkan, Ka'bah yang sangat kita rindui, kita ingin mengunjungi ziarah ke Ka'bah. Haji dan umrah ke Ka'bah begitu kita inginkan. Seharusnya sama. Kerinduan kita, sayang kita, takzim kita, mengagungkan kita kepada Masjidil Aqsa juga sama. Kenapa? Di sanalah kiblat pertama kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masjidil Aqsa sekarang ada di Palestina di bawah penjajahan Israel. Enggak mudah untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa sekarang. Orang mau sholat Jumat susah. Yang boleh hanya yang udah tua saja. Yang muda enggak boleh masuk. Bahkan pernah ditutup sama sekali oleh tentara Israel. Kenapa? Karena masih dalam penjajahan Israel. Sungguh indah kalau Palestina itu merdeka. Kita dengan mudah berziarah ke Masjidil Aqsa. Yang pahala sholat di sana itu 500 kali. Kalau di Masjidil Haram, di Ka'bah, Baitullahil Haram, di Masjid Mekah, pahalanya satu sholat itu sama dengan 100.000 kali. 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram di Mekah. Kalau di Masjid Nabawi di Madinah itu 1.000 kali pahala. Dan di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina, pahala itu 500 kali. Oleh karena dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "La tushaddu rihal illa li thalathi masajid, Masjidil Haram, wa Masjid Hadza, wa Masjidil Aqsa." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sungguh ini adalah merupakan ujian keimanan kita. Peduli atau enggak kita kepada Palestina, peduli atau tidak kita kepada Baitullah, kepada Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Jangan lupa, selain kita ini umat Islam, kita juga bangsa Indonesia. Apapun agamanya, selama dia itu orang Indonesia, punya hutang yang sangat besar kepada orang-orang Palestina. Kenapa? Kalau kita masih ingat, tahun 1945 Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Kita sudah merasakan dijajah. Sudah pernah merasakan bagaimana keluarga kita dibunuh, dibantai, diusir. Pedihnya dijajah kita sudah kita rasakan. Dan tahun 1945 alhamdulillah kita bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun apakah setelah proklamasi 1945 Indonesia langsung menjadi negara yang berdaulat di hadapan mata internasional? Belum. Kenapa? Karena butuh dukungan negara-negara internasional. Lalu siapa yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia tahun 1945? Mereka adalah orang-orang Palestina dan negara-negara Arab orang Islam. Adalah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, seorang mufti dari negara Palestina, dari wilayah Palestina. Beliau langsung mendukung kemerdekaan Indonesia, disiarkan langsung di radio-radio internasional dari Perancis atau negara Jerman atau Prancis. Beliau mengumandangkan dukungan kemerdekaan Indonesia. Dan Syekh Muhammad Amin Husaini orang Palestina. Kemudian
Ada seorang bernama Muhammad Ali Tahir, adalah seorang juragan, konglomerat, uangnya banyak, mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Siapa dia? Orang Palestina. Setelah itu datanglah dukungan dari negara-negara Arab, negara Mesir, negara Irak, negara Yaman, orang-orang Islam, negara-negara Arab, semuanya mendukung kemerdekaan Indonesia, sehingga alhamdulillah tahun 1949 Indonesia mendapatkan kedaulatan dari internasional. Kenapa? Karena dukungan pertama kali dari orang-orang Palestina. Indonesia berhutang banyak pada orang Palestina. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah bukti ukhuwah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sayang kita kepada semua saudara kita. Kita dukung perjuangan bangsa Palestina. Kita dukung dengan apa yang kita miliki, minimal dengan doa yang kita kirimkan kepada Allah. Untuk kita, untuk orang tua kita, untuk para masyayikh kita, guru kita, untuk bangsa kita. Jangan lupa kita iringi doa kita untuk bangsa Palestina dan Masjidil Aqsa dibebaskan dari penjajahan Israel. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وكما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكفرة المشركين واليهود إسرائيل أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول